Di bawah langit kelam yang menyelimuti stadion-stadion dunia, nama Patrick Kluivert muncul bagai kilat di tengah badai. Legenda Belanda yang pernah menaklukkan gawang-gawang Eropa dengan ketajamannya, kini berdiri di tepi lapangan Indonesia, menatap lautan merah putih yang bergemuruh penuh harap. Sorot matanya penuh tekad, namun di pundaknya terpikul beban berat. Tuduhan miskin taktik yang menggema dari masa lalunya, kekalahan telak di laga debut, dan bayang-bayang pendahulunya. Sintayong Stay yang telah mengukir sejarah bagi Garuda, Stadion Gelora Bung Karno yang pernah menjadi saksi kemenangan gemilang atas Arab Saudi, kini menanti keajaiban baru. Pertanyaan besar menggantung. Mampukah Kluivert membawa Indonesia menembus tembok Piala Dunia 2026? Atau akankah impian itu runtuh di tengah tekanan? Kemampuan Kluivert membawa Indonesia ke Piala Dunia 2026. Patrick Kluivert mengambil alih kepelatihan timnas Indonesia pada Januari tahun 2025, menggantikan Sintayong di tengah perjalanan kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan hanya 4 pertandingan. Tersisa di babak ketiga grup C, Indonesia berada di posisi keempat dengan 9 poin. Hanya 1 poin di belakang Arab Saudi di posisi ketiga, menjaga peluang untuk lolos langsung posisi 1-2 atau melaju ke babak keempat posisi 3-4. Kluivert membawa pendekatan menyerang yang berakar pada filosofi total football Belanda dengan formasi fleksibel seperti 4-3-3 atau 3-4-2-1, menekankan serangan sayap dan penggunaan striker target man seperti Ole Romeni. Keberhasilannya terlihat saat Indonesia mengalahkan Cina 2-1 pada Juni tahun 2025, di mana ia berani memainkan 4 pemain dari Liga 1, menunjukkan kepercayaan pada talenta lokal di samping pemain diaspora. Kemenangan ini dipadukan dengan kekalahan Bahrain dari Arab Saudi, memastikan Indonesia lolos ke babak keempat kualifikasi. Namun, perjalanan Kluivert tidak mulus. Debutnya ditandai kekalahan telak 1-5 dari Australia dan 0-6 dari Jepang, yang memicu keraguan akan kemampuan taktisnya. Kritik dari masa latihnya di Curaçao 2015,2016 dan 2021 kembali mencuat, di mana media setempat menyebutnya kurang strategis. Dengan pemain sering kebingungan dan hanya mampu menang tipis melawan tim lemah, kekalahan 0-4 dari Bahrain pada 2021, dan performa buruk di Audena Demirspor, 8 kemenangan dari 20 laga, memperkuat narasi ini. Di Indonesia, kelemahan dalam organisasi pertahanan dan strategi bola mati menjadi sorotan, terutama saat melawan tim kuat seperti Jepang, yang mendominasi penguasaan bola 67% versus 33%. Meski demikian, Kluivert menunjukkan tanda-tanda adapt. Ia memanfaatkan struktur tim yang dibangun STI dengan fokus pada pengembangan pemain muda dan diaspora seperti Justin Hubner, Jay Itzes, dan Martin Paes. Kemenangan atas Bahrain 1-0 pada Maret tahun 2025 menunjukkan kemampuannya memotivasi tim. Tank on. Ole Romeni menjadi pahlawan. Kluivert juga belajar dari pengalamannya sebagai asisten Louis van Gaal di Piala Dunia 2014, di mana ia memahami pentingnya taktik situasional dan komunikasi dengan pemain. Ia berjanji memperbaiki kelemahan pertahanan dan memaksimalkan potensi serangan, sembari menyatakan keyakinannya membawa Indonesia ke Piala Dunia perbandingan dengan Sintayong yang melatih Indonesia sejak 2019 hingga Januari tahun 2025, adalah arsitek kebangkitan sepak bola Indonesia. Ia membawa Garuda ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya. Dengan kemenangan krusial atas Vietnam 1-0 dan 3-0 dan Arab Saudi 2-0, Stay juga sukses mengantarkan Indonesia ke Piala Asia 2023 setelah 16 tahun absen, mencapai babak 16 besar, serta meraih medali emas SEA Games 2023 dan peringkat keempat di Piala Asia U23 2024. Asterisk, pendekatannya yang pragmatis, dengan formasi seperti 3-4-3 atau 3-5-2, memaksimalkan pemain muda rata-rata usia 23 tahun dan diaspora, menciptakan tim yang kompak dan sulit dikalahkan. Namun, Stay bukan tanpa celah. Kekalahan telak dari Jepang 0-4 dan kegagalan di ASEAN Championship 2024 hanya 1K
awaiting moderation kemenangan dari Myanmar menunjukkan keterbatasan taktisnya melawan tim-tim elit. Kritik soal komunikasi karena memerlukan penerjemah dan eksperimen taktis yang gagal seperti melawan Cina juga menjadi sorotan perbandingan kemampuan. Pendekatan taktis. Stay dikenal dengan pendekatan pragmatis dan fleksibel, mampu menyesuaikan strategi melawan tim kuat seperti Arab Saudi dengan analisis mendalam, misalnya memanfaatkan ruang di belakang garis tekanan tinggi. Kluivert di sisi lain cenderung menekankan sepak bola menyerang ala Belanda, tetapi kelemahannya terlihat pada organisasi pertahanan dan bola mati, seperti terlihat dalam kekalahan dari Jepang dan Australia. Namun, kemenangan atas China menunjukkan potensi adaptasinya. Hasil dan pengalaman. Stay memiliki rekam jejak yang lebih terbukti dengan pengalaman melatih Korea Selatan di Piala Dunia 2018 dan prestasi signifikan bersama Indonesia. Kluivert, meski legenda sebagai pemain, memiliki pengalaman kepelatihan yang lebih terbatas dengan catatan buruk di Curaçao dan Audina Demirspor. Namun, pengalamannya di level tinggi Eropa memberinya wawasan taktis yang potensial, kemampuan motivasi dan komunikasi. Stay menghadapi kendala bahasa yang kadang memengaruhi komunikasi dengan pemain. Kluivert, sebagai pelatih Eropa, memiliki keunggulan komunikasi dengan pemain diaspora yang menjadi mayoritas skuad. Ia juga menunjukkan kemampuan memotivasi. Seperti saat kemenangan atas Bahrain, peluang kualifikasi, Stay membawa Indonesia ke posisi kompetitif di babak ketiga dengan 6 poin dari 6 laga, termasuk kemenangan atas Arab Saudi. Kluivert berhasil mempertahankan peluang dengan kemenangan atas China dan Bahrain. Meski kekalahan besar di laga awal menunjukkan tantangan melawan tim elit, dengan 2 pertandingan tersisa melawan Arab Saudi dan Irak di babak keempat. Kluivert perlu memaksimalkan skuad untuk mengatasi defisit gol -13 melawan Australia. Semangat untuk Kluivert dan timnas Indonesia. Patrick Kluivert, ini adalah panggilan sejarah. Anda berdiri di ambang keabadian, membawa Garuda terbang ke panggung dunia yang belum pernah mereka capai sejak 1938. Kekalahan adalah guru, dan kemenangan atas China dan Bahrain adalah bukti bahwa Anda mampu manfaatkan semangat total football. Anda satukan talenta lokal dan diaspora, dan buktikan bahwa tuduhan miskin taktik hanyalah mitos. Shin Tae-yong telah meletakkan fondasi, tetapi Anda adalah arsitek yang akan menyelesaikan istana ini. Di tengah sorak puluhan juta penggemar, pimpin tim ini dengan keberanian dan kebijaksanaan. Hadapi Arab Saudi dan Irak, taklukkan setiap rintangan, dan bawa Indonesia ke Piala Dunia 2026. Garuda di dadaku, kemenangan di tanganmu. Mari kita wujudkan mimpi itu bersama. Kluivert memiliki peluang untuk membawa Indonesia ke Piala Dunia 2026, terutama melalui babak keempat dengan kemenangan krusial yang telah diraih. Namun, ia menghadapi tantangan besar dalam memperbaiki organisasi pertahanan dan menghadapi tim-tim kuat, di mana Stay menunjukkan keunggulan dengan pendekatan taktisnya yang lebih matang. Dengan adaptasi yang tepat dan dukungan penuh, Kluivert bisa melampaui ekspektasi. Namun warisan Stay adalah tolok ukur yang tinggi. Ayo, Garuda, terbanglah lebih tinggi. Terima kasih sudah menonton video kami di Mamedia ID. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk terus mendukung konten-konten menarik dari kami. Klik lonceng notifikasi agar kamu nggak ketinggalan update terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay curious and keep exploring.